Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Pada video kali ini kami akan membawakan materi tentang Pengaruh orang tua terhadap sikap anak. Peran keluarga pada dasarnya adalah sebagai pembimbing sikap, seperti mengajarkan bagaimana seorang anak harus berkata dengan sopan. Tetapi, jika setiap hari anak tersebut mendengar perkataan yang tidak sopan, maka secara langsung anak tersebut belajar tentang berkata dengan orang di sekitarnya, yaitu perkataan yang tidak sopan. Keluarga juga merupakan tempat untuk belajar keterampilan yang mendasar tentang hal yang paling utama harus dilakukan atau dikerjakan seorang anak sebagai individu, seperti keterampilan dalam pendidikan agama. Dalam agama, maka diajarkan bagaimana harus bersikap dan memperlakukan seseorang, baik yang lebih tua, seusia, ataupun yang lebih muda. Anak diajarkan agar patuh terhadap aturan dan pembiasaan yang baik berawal dari keluarga yang mengajarkannya sejak kecil. Selain itu, keluarga sangat berperan ketika anak memasuki bangku sekolah, yaitu keluarga atau orang tua sebagai pembimbing akademik. Di masa pandemi, peran keluarga menjadi sangat penting bagi perkembangan anak. Peran tersebut selain mengasuh, merawat, dan mendidik anak, keluarga juga merupakan pusat dan sumber belajar karena sekolah telah berpindah ke dalam keluarga. Sebagai pusat pendidikan anak, maka kemudian keluarga harus menjadi tempat yang nyaman untuk setiap kegiatan anak. Tidak sedikit anak yang belajar menjadi berbeda sikap antara berada di rumah dengan ketika anak tersebut berada di sekolah atau di luar rumah. Seperti misalnya, anak tidak mau belajar dengan orang tua, tapi sebaliknya, anak tersebut akan sangat senang belajar dengan gurunya di sekolah. Ada juga anak yang berperilaku sangat sopan di sekolah, namun ternyata sangat keras dan pemarah jika berada di rumah. Menurut Profesor Sofyan Sauri dalam webinar di Uninus tanggal 27 bulan 3 2021, maka keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan anak. Yang pertama adalah peran keluarga terhadap keyakinan atau agama yang dianut oleh anak. Dalam hal ini, maka menjadi hal yang paling sensitif dan mendasar, di mana keluarga adalah organisasi atau sekolah pertama yang dijadikan oleh anak untuk belajar tentang keyakinan dan pengamalan agama yang diyakini. Seorang anak yang diibaratkan sebagai kertas putih, maka akan dihiasi atau dicoret dengan tinta yang dilakukan oleh orang tuanya. Apapun coretan tersebut, maka bagi anak akan menjadi pelajaran dan dasar dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Seorang anak akan merekam pengalaman hidupnya baik yang kecil maupun yang besar, yang kemudian akan menjadi jalan yang akan dilalui seumur hidupnya. Orang tua juga wajib untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan dalam keberagaman anaknya. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi soleh dan solehah, namun pada prakteknya orang tua tidak memberikan contoh yang sejalan atau sesuai dengan keinginannya tersebut. Contohnya, anaknya diharapkan menjadi anak yang soleh atau solehah, orang tua kemudian mengantarkan anak ke sekolah agama, akan tetapi orang tua sendiri tidak mau belajar agama atau belajar mengaji dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bahwa keluarga harus menanamkan nilai-nilai moral dan budaya. Apakah nilai-nilai moral itu dan bagaimanakah budaya dapat menjadi nilai yang akan menjadikan seorang anak dapat berkarakter dan mampu menghadapi tantangan zaman? Budaya dan nilai-nilai moral adalah produk asli dari kearifan lokal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung di era 4.0. Ini hampir semua anak memegang gawai dan sebagian anak memiliki sendiri gawai tersebut. Ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat cepat dan signifikan karena di konten ataupun aplikasi gawai tersebut anak akan sangat sedikit mengakses mengenai pendidikan moral ataupun budaya masyarakat yang luhur dan sesuai dengan ajaran agama. Anak akan lebih tertarik kepada konten-konten milenial
yang sedang marak dan viral diunggah ataupun dinikmati oleh para pengguna gawai. Apakah konten atau aplikasi tersebut salah? Salah satu tugas dari orang tua adalah agar dapat mengendalikan apa saja yang dilihat, ditonton, dan diakses oleh anak-anak yang masih berada pada usia belajar. Hal ini sangat penting karena kecanggihan teknologi tidak akan dapat dicegah oleh siapapun. Yang dapat dilakukan adalah dengan menyaring dan memberikan pengertian secara intensif kepada anak-anak selama di rumah dan memberikan pemahaman terhadap konten-konten yang dengan mudah diakses oleh anak tersebut di gawai. Contohnya adalah saat siswa berkomunikasi dengan gurunya, sangat sedikit sekali yang menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Seperti halnya sebelum adanya gawai, siswa akan menganggap guru adalah sebagai orang yang umurnya atau sama dengan temannya sehingga bahasa yang digunakan akan sama. Yang ketiga adalah keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan menjadi tempat berlindung bagi anggotanya, khususnya adalah bagi anak-anaknya. Keluarga yang nyaman, tenang, tentram, dan penuh perhatian, maka akan membuat anak merasa tidak perlu lagi untuk mencari tempat pelarian ketika sedang menemui masalah. Umumnya, anak ketika menghadapi masalah akan marah, mencari pelampiasan, dan mencoba untuk menghindar. Apabila keluarga mampu untuk menampung semua keluh kesah dan juga kesulitan anak tersebut, maka dia akan merasa terlindungi dan tidak akan mencari tempat berlindung ataupun tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan kepercayaan diri pada anak bahwa yang dihadapi saat ini merupakan hal yang harus dihadapi juga di masa yang akan datang. Hal lain yang berpengaruh terhadap pola asuh orang tua dalam membangun karakter anak adalah dengan membuat jadwal rutinitas yang dilakukan bersama dengan keluarga, walaupun jadwal tersebut tidak tertulis. Contohnya adalah seperti jadwal makan pagi atau sarapan bersama atau makan malam bersama dengan tujuan agar dapat berkumpul dengan suasana saling menyayangi dan membutuhkan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.